telepon itu yang paling penting. Kita ada mak ini nih karena orang tua kita, siap, mak. siap. Surga itu ada di kaki mak. Jumpa lagi dengan Sersan Daeng, Serasa Sanak bersama Daeng. Kali ini kami anjang sana nih ke Kapolda Sumatera bagian Selatan. Saksikan, jangan juga, kita lanjutkan sekarang. Apa kabar ini Pak Kapolda? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, ini tetap semangat. Harus. Katanya hari ini tuh setiap Senin puasa, benar nggak Pak? Tidak Senin Rebu. Oh ini hari Rebo ya, tapi puasa terus ya puasa. Insya Allah. Puasa apa kira-kira Ini kan Idul Adha ya. Idul Adha. Sama Oh kita, iya puasa ya, puasa sunat. biar nambah kuat baik. Biar nambah kuat. Aku tuh aku manggil kakak baik ini kan. Oh, enggak apa-apa. Jadi Kak Eko ini kan asli Palembang. Iya. Sudah bintang 2 jenderal. Alhamdulillah. Pernah ngomong katanya jadi Kapolda tuh 50% lemaknya. Iya. Sisa itu lemak nih ya, Nah, Cak Wan nih yang cerita. Sisa lemak Jadi nih. lemak ini. Cak Wan gitu. Maksudnya tuh mak ini. Jadi Kapolda ini kan pimpinan yang paling tertinggi setelah Kapolri. Iya. Yang memegang wilayah. Siap. Kalau kita dulu kan Kapolsek, nah itu kecamatan. Terus yang kabupaten namanya Kapolres. Nah, setelah itu kan Kapolda. Aman enggak 50% lemak, 50% lemak nian. Karena semua fungsi itu adu galau sama Kapolda. Iya. Nah, fungsi yang mengelola sumber daya manusia, logistik, semua sampai juga permasalahan-permasalahan apa yang di daerah Kapolda harus tahu galau. Nah, itulah lemaknya. Jadi banyak bergaul, banyak kita ketemu dengan masyarakat. Baik, kita berdoa saya. Nah, itulah manca dicek yang lemak 50% itu adalah itu tadi apa yang Pak Kak Eko tadi. Nah, cuma ada lagi katanya itu baru aku dengar polisi itu dulur gitu. Nama mana nih yang jadi dulurnya? Nah. Apa kayak ada kasus gitu berdulur atau mana? Nah, ini bisa cerita. Jadi Mbak ini kan aku ini kan Palembang. Ah. Jadi begitu aku jadi Kapolda ini cak-caknya aku lah aku gawe ke. Masa aku dah awak profesor Iya. program-programnya. Nah, jadi kan karakteristik masyarakat Palembang aku juga sudah kenal. Dan cobalah aku buatlah program yang sederhana. Mak mano mendekatkan polisi dengan masyarakat. Iya. Supaya dekat tuh yang paling gampang berdulur. Oh. Nah, maksudnya itu polisi dengan masyarakat berdulur menyelesaikan masalah-masalah. Tapi bukan berarti kalau ada masalah pelanggaran itu diselesaikan, tidak. Yang besar dikecil, yang kecil dihilangkan. Kalau salah, ya paling dia tahu. Kalau yang salahnya kecil, tapi kalau besar ya tetap harus kita namanya berdulur juga tetap sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Nah, itu. Nah, itulah Mang Cek Bicek namanya polisi sekarang ini jangan dimusuhi lagi, tapi jadi kedulur. Nah, betul itu. Ya, kita jadi kedulur kan ya ada KTP sini ada aman. Iya, betul ya. Nah, ngomong-ngomong ini Kak, kita ini kan biasanya kalau nak ngadepi bulan Agustus kan, itu kan banyak karhutlah. Iya. Nah, mana sekarang ini pasukan kita apa sudah dikirim ke sana atau mana untuk menanggulangi? Yo, makasih. Memang ini tamu tahunan yang selalu datang. Walaupun sebenarnya tamu itu tidak diundang dan kita tidak galak kalau dia datang. Cuman karena memang harus hadir, terpaksa kita siap ke tamu itu. Jadi menjelang ini kami sudah melakukan pertama tentu pengecekan personil dulu ya, Dak. Mano kekuatan personil kita, peralatannya. Kalau setahun lalu udah dipakai. Kemudian kemampuannya, anggarannya kita siap ke galau, termasuk kita sudah melaksanakan juga koordinasi dengan dari Forkopimda, dari Pak Pangdam, kemudian dari Gubernur. Juga kita sudah ngapel di pimpinan Pak Gubernur. Juga kita sudah menyiapkan pasukan-pasukan. Bahkan di Oki itu ada yang namanya drone squad. Nah, jadi dia punya ada 8 drone itu. Jadi memantau patroli di sekitar daerah-daerah yang rawan terjadi karhutlah. Nah, kita juga sudah tidak hanya itu baik. Kita sudah bersama-sama berdoa juga, kemudian juga membuatkan maklumat Kapolda, menyampaikan kepada masyarakat. Ada juga kita membangun kampung yang namanya Kampung Tangkal. Kampung Tangkal ya. Awalnya Kampung Tangkal ini untuk penanganan COVID. Nah, terus kita kembangkan untuk juga dalam konteks karhutlah tadi. Karena kan karhutlah itu banyak kejadian di desa-desa kita tuh lah. Iya, jadi Kak mungkin kan ada orang itu kan tidak ngerti. Iya. Bakar ini kan kartu kalau bakar lahan nak nyubur ke lahan. Nah, mungkin mana ini ceritanya? Ada yang nggak penting kali. Iya. Jadi mak ini prinsipnya kita itu kan pertama mengedukasi dulu. Iya. Makanya ada
maklumat Kapolda itu, kemudian melalui Babin Kaptipmas, Babinsa, kita menunjuk tahu masyarakat, bakar hutan tidak boleh. Satu, selain merusak kamu juga, kalau kamu tidak hati-hati bisa membakar yang lain. Iya. Sehingga kami mengedukasi lah. Ya memang kadang-kadang ada masyarakat itu yang tidak jero-jeronya. Lah dia tahu masih nak bakar. Makanya terpaksa lah ada 8 orang nih yang kami tangani kasus pembakaran hutan itu. Iya. Kita proses hukum. Kak, aku izin dulu, mak aku nih kayaknya nih, sebentar dulu kak. Iya. Mak aku tuh sama Kapolda ini, mak. Iya. Nah, Pak Kapolda. Jadi aku nih biarpun mana takut nih yang ngumpul Pak Kapolda. Itu betul itu. Aku itu bukannya apa Pak Kapolda. Kalau tidak katik dia gitu tidak besar Pak Kapolda. Itu setuju kan itu. Aku itu takutnya kalau dia itu tidak ridho Pak Kapolda. Jadi aku mohon maafnya tadi aku nerima telepon. Itu yang paling penting. Kita ada mak ini nih karena untuk kita, terutama mak. Siap. Surga itu ada di kaki mak. Nah, jadi tadi kan sudah berbicara kita masalah kausla, berbicara masalah polisi kita. Terakhir mungkin ada yang terbaik lagi yang mungkin sudah kakak pernah lakukan di Polda Lampung. Itu memberikan pengampunan dosa kepada anggota yang menggunakan narkoba. Nah ini cak mana nih? Ini luar biasa. Ini bisa jadi pilot project ini. Yang di Lampung itu bukan pengakuan dosa, itu dusonian. Dusonian ya. Ditangkap baru kita unjuk perhatian ya. Kalau yang ini itu unjuk pengampunan dulu, kesadaran. Ada 260 orang yang 260 wong nih mengaku dosa lah sebagai pengguna narkoba. Nah, kita pelatih dengan teman-teman, ada di narkoba, ada Karos DM, semua PJU, kita sama-sama merumuskan pengalaman aku di Lampung tadi, kita tuangkan dalam bentuk makmal pendidikannya nih. Kami kan sebenarnya kalau dia kesadaran dari diri sendiri itu sudah 50% akan baik itu. Itu yang bagus. Jadi kami punya keuntungan di situ. Nah, sehingga kami mengadakan kegiatan mulai dari prinsipnya sebenarnya mereka tuh diuangke, kalau bahasa Jawa itu diuangkan lah ya kalau dulu. Karena sebenarnya sebagian besar narkoba itu bukan hanya ini ya, banyak faktor ya. Salah satu faktornya adalah ketika dia mendapatkan masalah, persoalan itu jarang untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih senior. Benar. Akhirnya kami buatlah pelatihannya ada 3 gelombang. Gelombang pertama, kedua sudah selesai. Ya macam-macam tuh, ada PBB-nya, ada NAC-nya, ada pemberian motivator, ada konsulernya, ada juga yang namanya kita buat hari pertama tuh outing ke daerah-daerah, pertama ke LP. Nah, biar masuk kalau kau macam-macam masuk LP. Kedua ke tempatnya itu yang rumah sakit Gilo itu, nah kau baca Gilo karena narkoba kan. Enak dibakar masuk. Nah, itu di situ. Terakhir di kuburan. Depresi dia. Iya, yang banyak depresi itu. Iya. Ya alhamdulillah lah, Jingo sementara perkembangannya cukup bagus. Nah, itulah Mang Cek Bicek. Polisi baik disuruh sadar. Nah, kalau kamu Mang Cek Bicek masih nak pakai narkoba, pikir-pikirlah. Kalau tidak masuk rumah sakit, kamu masuk liang kubur. Kira-kira itu kan? Betul ya. Nah, jadi jangan nian pakai. Narkoba itu sangat berbahaya dan jangan pernah lagi dipakai. Nah, kira-kira Kak, mungkin arahan kakak selaku Kapolda kan kakak baru, meskipun kakak baru di sini, tapi kan kakak ini asli di sini, tahu persis dengan kondisi di sini. Aku minta lah coba mungkin arahan kakak ke masyarakat kita di Palembang, terutama Sumatera Selatan, apa yang kira-kira dilakukan untuk masa new normal ini? Oke. Ya, ini untuk masyarakat termasuk kita juga, pribadi yang namanya COVID-19 itu belum selesai. Agak selesai itu kalaulah ketemu vaksinnya. Sampai sekarang belum. Jadi berapa sekarang jumlahnya Pak Kapolda? Seluruh Indonesia atau Sumsel. Yang positif itu 3.275. Tapi yang sembuh alhamdulillah, yang sembuh banyak juga. Tapi sembuh banyak juga. 1.690. Jadi lumayan. Tapi aku dengar katanya masuk zona merah lagi gitu. Inilah kemarin kita lah agak orange. Tiba-tiba masuk lagi Palembang ini merah lagi. Mungkin ini itu ada kesadaran masyarakat. Nah, inilah kita perlunya kita untuk menyadarkan masyarakat. Sama bicek kita nih, kawan-kawan kita. Bicek ingatlah, nah ini kakak kita, Kapolda kita sudah mengucap ke jangan tinggal ketiga. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu jangan berkumpul dengan lebih dari orang dua. Kalau lebih dari orang dua, nah bahaya. Masuk rumah sakit, kena virus corona. Itu kena galau gitu. Kita tidak tahu kayak udah kira jujur. Nah, itu yang penting yang sarung. Nah, mungkin terakhir ini Kando, Kak Eko, di samping apa yang kita obrolkan tadi, mungkin ada arahan untuk pemirsa Mang Cek Bicek yang mungkin nonton kita pada hari ini.
sampailah mungkin ada manfaatnya buat mancek bicek yang ada. Oke. Aku ini kan polisi ini kan menegakkan aturan sama menjaga Kamtipmas, salah satu tugasnya. Jadi aku pesenlah sama Mang Cek Bicek ini. Kita ini di Palembang ini dengan kondisi-kondisi sekarang kriminalitas agak tinggi, tapi kita sudah berusaha untuk menurunkan lah. Jadi kalau bisa Mang Cek Bicek ini jangan jadi duo, satu jadi korban, kedua jadi pelaku. Nah, jadi jadi korban itu jangan pakai yang misalnya pakai yang berlebihan dan sebagainya. Jadi pelaku, tersinggung dikit dengan dulu tuh, apa jangan itu. Aku lah buat maklumat Kapolda itu supaya masalah-masalah yang kaitannya dengan perselisihan itu diselesaikan lah secara jalur kekeluargaan, gunakan tokoh adat, tokoh masyarakat. Kalau tidak pacak, jalur hukum, jangan langsung jalur main hakim sendiri, jangan.